Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Itu adalah perasaan kedekatan yang besar, seolah-olah menara keabadian ini adalah bagian dari tubuhnya. Alat ilahi sangat mengenali tuannya. CR segera membuat penilaian yang akurat karena situasi yang sama muncul sekali lagi di masa lalu, ketika dia telah mengintegrasikan belati samsara untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat itu, belati samsaranya jauh lebih tirani, dan itu jauh dari kata lembut. Elux benar-benar pantas disebut jenius di antara para jenius, seseorang yang hanya seorang diri memberontak terhadap semua pusat kekuatan besar yang menakutkan di seluruh benua manusia. Hanya dengan menggunakan hubungan antara sabit Dewa Kematian dan CR, ia berhasil membuat menara keabadian menerima CR sebagai tuannya. Dari sini saja bisa dibayangkan, betapa kuatnya Elux di masa hidupnya, mungkin bahkan Kaisar Dewa Iblis ada di bawah kakinya. Sabit Dewi Kematian tampaknya mendapatkan perubahan besar dengan pemurnian Elux. Tubuh utamanya yang sebelumnya hitam pekat, itu dikelilingi oleh iluminasi putih dengan kilau kebiruan dan keunguan, membuatnya tampak kurang tirani, lebih fantastis, dan lebih bangga. Memegang sabit Dewa Kematiannya, CR berdiri terdiam dan tak bergerak untuk sementara waktu. Dalam hatinya bergema kisah Elux, dan juga sisi angkuh yang sombong pada saat kematiannya. Guru, CR menggumamkan kata yang mengenang ini, dan pada saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Shen yang bersila, yang telah memasuki keadaan meditasi yang dalam sejak lama. Sebuah cahaya terang tipis menyebar dari dada Long Hao Shen, dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya sebelum menyebar secara perlahan. Seluruh tubuhnya basah kuyup dalam kondisi kultivasi. Energi kehidupan telah menstabilkan seluruh tubuhnya tanpa keraguan, dan intervensi Elux telah menghidupkannya kembali. Keajaiban yang dibuat oleh yang disebut ahli nujum ini, itu benar-benar sangat menakjubkan untuk dilihat. Tidak segera duduk di sebelah Long Hao Shen, CR mengalihkan pikirannya untuk segera kembali ke lantai 6 Tower of Eternity. Sebagai penguasa tempat ini, ia dapat melakukan perjalanan ke bagian manapun dari menara keabadian sesuka hatinya. Terkejut tanpa akhir oleh perubahan di sekitarnya, semua orang dari Bright Glimmer of Hope hampir tidak bisa terus menunggu. Cahaya putih adalah energi yang murni, tapi ini adalah Tower of Eternity. Tanpa tahu Dengsen persis apa yang ada di depan mereka, mereka tidak berani mengambil risiko untuk menyerapnya. Selain itu, yang paling penting di mata mereka adalah keamanan Long Hao Shen dan CR. Tanpa memastikan hidup atau mati mereka, bagaimana mungkin mereka bisa berkultivasi dengan hati yang damai? CR tiba-tiba muncul, itu adalah kejutan yang menyenangkan yang membuat semua orang bersorak. Wang Yuan adalah orang pertama yang bergegas menghampirinya untuk memegangnya dengan segera, dan yang lainnya segera berkumpul, dengan Chen Ying'er yang juga memegangi CR, sambil menangis dengan sangat keras dan pahit. Adegan CR yang naik melalui tangga ke langit telah meninggalkan mereka rasa trauma yang sangat mendalam, dan melampaui emosi yang sederhana. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan darahnya jatuh di sepanjang perjalanannya ke langit ini, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang rok panjang CR yang sepenuhnya berlumuran darah. Dipegangin oleh Wang Yuan dan Chen Ying'er, dan merasakan tatapan hangat dari rekan-rekannya, CR sudah kehilangan kedinginan aslinya, dan berkata dengan suara dingin. Aku baik-baik saja. Maaf, aku membuat semua orang khawatir, ucap CR. Lin Xin bertanya dengan bersemangat. Bagaimana dengan Kapten? Mereka semua memperhatikan, bahwa Long Hao Shen tidak ada di punggungnya lagi. CR menjawab sambil tersenyum. Dia baik-baik saja. Kata-kata ini membuat semua orang tampak kosong selama beberapa detik, sebelum sorak-sorai memenuhi lantai ke-6 Menara Eternity dengan segera. Mereka mengharapkan Long Hao Shen aman ketika mereka melihat CR kembali, karena jika tidak, dia tidak akan terlihat begitu santai. Lebih jauh lagi, dia tidak membawa kembali mayat Long Hao Shen. Namun, mendengar secara pribadi dari mulutnya bahwa Long Hao Shen sudah aman, perasaan tertekan mereka menyembur keluar seperti gunung berapi yang mengerikan. Kelompok manusia dari generasi muda ini semuanya adalah talenta yang bangga, tetapi mereka sekarang tampak berseri-seri dengan gembira.
Kapten mereka sebenarnya dibangkitkan secara ajaib, memberikan jiwa baru bagi secercah harapan yang cerah mereka. Pilar moral dan saudara lelaki mereka telah kembali. Air mata CR mengalir di luar kendalinya. Terima kasih semuanya. Memiliki saudara dan saudari seperti kalian, itu adalah sukacita terbesar yang bisa dimiliki Hao Shen dan aku, ucap CR. Chen Yinger tertawa sambil menangis ketika dia menjawab. CR, kamu salah. Kami adalah keseluruhan, jangan hanya mengecualikan kami. Wah, sangat bagus, itu benar-benar hebat, ucap si Loli. Sima Xian menarik Lin Xin lebih dekat di lehernya, dan memberitahu CR dengan rasa ingin tahu. Cepat beritahu kami, bagaimana caranya dia dibangkitkan. Jadi itu sangat mungkin untuk membangkitkan seseorang. Nekromancer ini sungguh ajaib, tanya si botak. Tentu saja CR ingin berbagi proses kebangkitan Long Hao Shen dengan teman-temannya, jadi dia menceritakan semua detail tentang apa yang terjadi sesudahnya. Mendengar tentang pertemuan tragis Elux, mereka berangsur-angsur tenang dari semangat tinggi mereka. Pengalaman yang dilalui Elux Holy Necromancer ini benar-benar terlalu menyedihkan. Tanpa sadar, perasaan simpati muncul di hati mereka. CR menghela nafas ringan ketika dia berkata, guru akhirnya datang ke dirinya sendiri, dan menyucikan dirinya secara keseluruhan, serta semua hal-hal yang jahat di dalam dirinya. Tidak peduli apapun itu, dia akan tetap menjadi guruku selamanya. Energi murni yang tersisa di menara keabadian ini berasal dari pemurnian bagian cerdas menara. Itu semua energi murni, dan bawa ke semua orang. Mari kita berhenti sejenak di sini, sampai kita mengubah semua energi ini menjadi energi spiritual kita sendiri. Energi dari proses melemahkan alat supra ilahi seharusnya membantu kemajuan kultivasi semua orang, ucap CR. Serangan mendadak terhadap Dewa Bintang Iblis di Modu telah gagal, dan bahkan hampir menyebabkan mereka kehilangan kapten mereka. Dengan datang mereka ke sini, mereka mengalami tantangan yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya berhasil membangkitkan Long Hao Shen, dan hingga pada akhirnya, kesempatan untuk maju telah datang. CR melambaikan tangannya yang berkedip dalam cahaya putih, dan pada saat berikutnya, seluruh kelompok muncul kembali di lantai 7 Tower of Eternity, yang merupakan lantai inti menara abadi. Semua energi dapat ditransfer di sini, dan terlebih lagi, dengan cara seperti itu CR dapat membuat semua orang menyaksikan hasil kebangkitan Long Hao Shen. Ketika semua orang melihat Long Hao Shen yang duduk bersila dan terlihat tenang, mereka tidak bisa menahan tangis, akhirnya mereka semua menangis. Secercah harapan yang cerah akhirnya dibentuk kembali. Mereka semua mengelilingi Long Hao Shen yang sedang duduk, dan mendapatkan kembali ketenangan mereka dengan susah payah, hingga akhirnya mulai berkultivasi. Tepat di awal meditasi, semua orang sangat terkejut. Titik-titik cahaya yang diserap dalam tubuh mereka ini tampak lembut, dan segera menyebabkan perubahan besar. Energi murni mengalami asimilasi oleh tubuh, tidak peduli atribut energi spiritual manapun, dan itu diserap dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tidak perlu menghilangkan kotoran, dan energi spiritual kelompok ini langsung berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan selama proses penyerapan ini. Proses CR berbeda sampai batas tertentu. Dia tidak hanya menyerap energi murni di Tower of Eternity, tetapi juga energi kematian yang ditinggalkan oleh Elux di dalam Eternal Melody. Dewa kematian juga bisa disebut dewa pemurnian, karena kekuatannya berasal dari roh-roh pemurnian, dan di dunia ini, tidak ada hantu lain yang lebih kuat dari Elux. Penggunaan si Legate of Death untuk menyucikan dirinya, itu sebenarnya menyebabkan senjatanya berevolusi. Tetapi sabit Dewa Kematian bergabung dengan CR, dan setelah menyerapnya, CR segera mendapatkan dukungannya segera setelah mulai berkultivasi. Sebuah kekuatan pemurnian besar mengalir keluar di CR yang menyatu dengan energi spiritualnya, dan menyerap energi kematian di dalam melodi abadi serta energi murni Tower of Eternity. Hanya dalam sepersekian detik, energi spiritual internal CR dipromosikan ke puncak 5 tingkat ke-7. Pengalaman CR sudah berlimpah, dan akumulasinya sudah cukup sejak lama. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk rongga spiritual yang muncul di lengannya dan pahanya, setelah 3 rongga spiritual di dadanya, dahi, dan perutnya, itu terisi penuh dan membuat rongga spiritualnya langsung naik ke peringkat 7. Energi besar spiritual yang belum ia serap, itu berbondong-bondong dengan kecepatan yang mencengangkan, mengisi 2 rongga spiritualnya yang baru.
Saat ini dan seterusnya, Chai secara resmi naik ke tingkat ke-8. Meskipun kecepatan kemajuan yang lain tidak secepat Chai, itu cukup mencengangkan dibandingkan dengan kecepatan dalam keadaan biasa. Setiap kali energi spiritual dioperasikan, energi itu naik dengan sendirinya. Ini benar-benar membuat mereka bersemangat. Semua orang tahu dengan jelas, bahwa ini bisa menjadi kesempatan mereka seumur hidup, dan secara alami memasukkan semua energi mereka ke dalamnya. Terutama Duan Yi dan Yang Wenzhao, yang sangat menyadari kesenjangan yang memisahkan Bright Glimmer of Hope dari mereka, mereka juga ikut pergi berkultivasi dengan sepenuh hati. Dalam sekejap, menara keabadian menjadi benar-benar tenang. Karena ketenangan ini, semua orang fokus sepenuhnya pada kultivasi, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan fantastis yang sedang berlangsung dari Long Hao Shen. The Heart of Eternity memasuki tubuhnya, mengambil tempat di hati Long Hao Shen, dan esensi cahaya besar perlahan-lahan memasuki hatinya dan menjalani proses pengumpulan. Ketika hati Long Hao Shen dihancurkan oleh Kaisar Dewa Iblis, rongga inti spiritual di dadanya benar-benar hancur berkeping-keping. Saat ini, bahkan jika ia hidup kembali, semua kultivasinya dapat dikatakan untuk kembali normal. Setelah hati keabadian dicurahkan, itu segera menjadi titik penyatuan antara semua rongga spiritual lainnya. Esensi cahaya besar menyebar di luar dengan sangat cepat terkait dengan rongga spiritual lainnya, dan ketika mereka semua terhubung, esensi cahaya mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh Long Hao Shen, dan memulihkan kultivasinya yang asli. Proses pemulihan ini berjalan sangat cepat, dan sudah berakhir pada saat Chai menceritakan apa yang telah mereka alami. Ketika energi spiritual Long Hao Shen kembali ke tingkat ke-8, perubahan hebat mulai terjadi di tubuhnya. Jantung keabadian benar-benar dipenuhi dengan esensi cahaya yang sangat murni, dan menggunakan pembuluh darah Sion of Light asli milik Elux, karena Long Hao Shen menjadi Sion of Light juga, pembuluh darahnya bergabung dengan mantan Sion of Light sebelumnya, meskipun waktu penolakan singkat telah terjadi terlebih dahulu. Dalam hal kekuatan pembuluh darah, Long Hao Shen jauh lebih kuat. Itu karena Elux sudah meninggal beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkin energi spiritualnya tidak hilang dan masih sangat kuat, tetapi pembuluh darahnya sudah lama membusuk. Dia hanya bisa mengekstraksi bagian terbaik dari pembuluh darahnya, dan itulah sebabnya setelah waktu penolakan dan bentrokan yang singkat ini, pembuluh darah Long Hao Shen mengambil kendali penuh dan menjadi pihak yang mengintegrasikan kekuatan pembuluh darah ini dengan sangat murni. Dalam keadaan ini, kemampuan hebat Elux datang dan dapat dilihat. Setelah integrasi pembuluh darah selesai, sejumlah besar saraf mulai bergelombang di dada Long Hao Shen, karena jantung baru berada di tengah-tengah pertumbuhan. Perasaan mati rasa mengalir di seluruh tubuh Long Hao Shen, dan membangunkannya dari keadaan koma, yang dekat dengan tidur nyenyak. Long Hao Shen mengetahui tentang perubahan di tubuhnya sendiri dengan sangat cepat. Perasaan mati rasa menyebar dari dadanya, dan membawa rasa sakit yang intens. Dia menggertakkan giginya dengan keras, karena dia tahu bahwa ini adalah momen krusialnya. Rekonstruksi hati adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan mantra kebangkitan terbesar dari atribut cahaya akan membutuhkan organisme penuh untuk mencapai kebangkitannya. Tetapi Elux telah berhasil melakukan hal semacam itu, dan ini adalah sebuah mukjizat yang menjadi bukti terakhirnya. Jika dia meninggalkan hal-hal yang belum selesai pada saat ini hanya karena rasa sakit yang tak tertahankan, bahkan kolaborasi dari semua dewa yang turun untuk menyelamatkannya, mungkin tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Demi Chai dan untuk setiap kawan mereka, tidak mungkin Hao Shen membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Duduk bersila di tanah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat hanya dalam beberapa detik, tetapi dia tetap tidak bergerak, dan bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia bisa merasakan, bahwa Chai berada tepat di dekatnya, jadi dia tidak bisa membiarkan Chai menyadari rasa sakitnya yang mengerikan. Dia baru saja membayar terlalu banyak untuknya, dan terlalu banyak untuk ditanggung. Long Hao Shen benar-benar tidak mau membiarkannya menjadi lebih khawatir. Proses rekonstruksi jantungnya ini benar-benar kompleks, dan dalam seluruh proses ini, energi spiritual Long Hao Shen terus meningkat dari awal hingga akhir. Meskipun tubuhnya harus menanggung rasa sakit yang ekstrim, Long Hao Shen menyadari bahwa perubahan besar telah muncul dengan jelas selama rekonstruksi ini jika dibandingkan sebelumnya. Dia bukan dokter atau priest, dan tentu saja tidak memiliki pengertian hati manusia.
Tetapi bahkan orang yang lebih bodoh akan dengan jelas dapat merasakan sesuatu yang berubah, jika dia memeriksa segala sesuatu di dalam tubuhnya. Perubahan terbesar dan paling langsung terletak pada warnanya. Hati manusia yang normal harus berwarna merah, dan bahkan ketika energi spiritual beroperasi, energi spiritual itu harus dijaga di sekitar jantung. Ini dilakukan melalui rongga spiritual yang muncul pertama kali di pusat-pusat kekuatan dari setiap panggilan, dan itu hanya satu di dalam hati. Tapi hati Long Hao Shen benar-benar berbeda dari itu dalam proses rekonstruksi ini. Dia dapat dengan jelas merasakan dagingnya tumbuh, dan daging baru yang keluar ini semuanya berwarna emas, tanpa sedikit pun warna merah. Dalam proses menumbuhkan hatinya, energi spiritual dibebaskan dengan bebas, dan menjadi satu dengan seluruh dagingnya. Itu bisa digambarkan sebagai hati emas. Dan sekarang, deskripsi ini harus dipahami secara harfiah, dan hatinya benar-benar direkonstruksi dengan warna emas. Meskipun Long Hao Shen tidak tahu apa yang akan mengubah hati ini, dia tidak punya pilihan lain. Sebelum menghilang, Elux telah menjelaskan segalanya dengan detail, dan dia tahu bahwa Elux melakukan yang terbaik untuknya, dan tidak takut bahwa beban mental ini akan memengaruhi kemajuan masa depannya. Bahkan orang yang penuh kebencian seperti Elux, itu memiliki bagian yang menyedihkan. Long Hao Shen tidak bisa, dia juga tidak memenuhi syarat untuk memaafkan Elux atas nama umat manusia. Dosanya terlalu serius, meskipun setelah dia dan CR mendengarkan cerita Elux bersama, dia merasa simpati untuk pertemuan Elux. Setidaknya dia sangat berterima kasih atas bantuan besar yang diberikan Elux dengan memberinya kehidupan kedua. Jadi, ketika Long Hao Shen kembali ke akal sehatnya, ia secara tidak sadar mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Elux. Rasa sakit dari rekonstruksi hatinya menjadi lebih dan lebih intens lagi, karena kemauan Long Hao Shen untuk bertahan pada ujian besar ini. CR dan dia telah menempuh jalan yang berbeda pada awalnya, tetapi toleransinya terhadap rasa sakit fisik masih lebih tinggi. Saat itu, CR terutama mengalami sakit mental untuk dipertahankan. Long Hao Shen menahan rasa sakit ini tanpa henti dengan hanya satu pikiran, dan ini hanya demi CR. Dalam waktu kurang dari sehari, setiap anggota Bright Glimmer of Hope di luar dari Long Hao Shen, itu telah memasuki kondisi kultivasi yang mendalam. Energi di Tower of Eternity benar-benar terlalu murni dan terlalu besar, dan hanya bisa diserap secara paling efektif dengan berada dalam kondisi budidaya yang dalam, agar untuk pemahaman umum yang lebih baik. Ini memberikan perasaan yang sangat hebat seperti peluang yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pakaian asli Long Hao Shen telah diganti dengan lapisan hitam, dan pakaiannya telah hancur terus-menerus di bawah pengaruh energi putih yang menyebar di sekitarnya. Setiap bit yang hancur, itu disebabkan oleh pemurnian dari energi yang murni, dan menempatkan Long Hao Shen ke dalam kondisi yang canggung. Warna hitam ini awalnya adalah keringat dari tubuhnya yang mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Korosi gelap yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Iblis dalam tubuhnya juga telah dikeluarkan dalam proses ini, dan yang lebih pentingnya lagu, meskipun ia harus menderita rasa sakit yang luar biasa, gumpalan emas di dadanya menjadi semakin kaya dan kuat. Akhirnya, rekonstruksi hatinya terselesaikan. Setelah 3 hari penuh mengalami siksaan, Long Hao Shen benar-benar merasa pusing, tetapi dia terus menggertakkan giginya, karena dia harus tetap terjaga selama ini, supaya tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi selama komanya. Dan jika dia tidak bisa secara pribadi menyaksikan seluruh proses rekonstruksi hatinya, kultivasi Long Hao Shen di masa depan pasti akan sangat terhambat. Dari kelihatannya, sepertinya jantungnya sudah kembali utuh, bahwa pembuluh darah di tubuhnya memenuhi peran mereka sebagai mediator dengan baik. Tapi Long Hao Shen tahu dengan jelas, bahwa langkah paling penting dari proses rekonstruksi ini akan segera datang. Hanya ketika hati yang direkonstruksi ini mulai melakukan pekerjaan normalnya, proses ini akhirnya akan berakhir. Hao Shen merasa gugup dalam situasi itu, dia tidak takut mati, tetapi dia benar-benar tidak mau mati. Rekonstruksi hati sama sekali tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya, dan akankah itu berhasil? Long Hao Shen tidak percaya, bahwa Heart of Eternity akan benar-benar berhasil untuk berhasil terbentuk. Hati emas itu tidak terlihat jauh berbeda dari organ-organ internal lainnya, dan apa yang masih harus dilihatnya adalah, apakah ia akan dapat mendistribusikan kekuatan vital seperti jantung asli yang dulu ia miliki.
Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk Long Hao Shen, termasuk Elux yang sudah meninggal. Jika Elux masih di sana, dia pasti akan merasa lebih percaya diri daripada Hao Shen, tetapi dia tidak memiliki kepastian 100%. Ketika hati Long Hao Shen menyelesaikan proses proses pemulihan dimulai kembali. Di dunia lain, dunia gelap hitam dan merah, sosok besar bergetar sedikit. Sisik-sisik yang telah kehilangan kilaunya sejak lama, yang berada di tubuh besar yang merayap di tanah untuk waktu yang sangat lama. Darah ungu gelap mengelilingi tubuhnya, dan darah ini telah terbang keluar dari 6 kepala besar ini. Sosok mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama. Tetapi tepat pada saat ini, tubuh itu bergetar ringan, ketika jejak kekuatan vital mulai muncul di dalamnya. Fluktuasi vital ini muncul pertama kali padanya, yang awalnya kehilangan semua kilaunya, dan kini menjadi hitam pekat. Tapi sebelum itu, potongan skala halus tiba-tiba menyala dalam warna ungu, dan kemegahannya secara bertahap mulai terlihat. Ini adalah penyebab asli untuk guncangan pertama dari sosok itu. Itu benar, itu adalah Hao Yue, yang telah kehilangan semua kekuatan vitalnya setelah kematian Long Hao Shen. Tapi sama seperti Long Hao Shen yang berhasil mempertahankan jiwanya berkat bantuan Ye Xiaolei, Hao Yue juga memiliki harapan samar dalam kebangkitannya. Pada kenyataannya, bahkan jika jiwa Long Hao Shen telah bubar, kematian nyata Hao Yue pertama-tama akan mengalami prosesnya secara khusus. Setiap kepalanya memiliki ketekunan, ia memiliki kondisi 6 kepala, dan juga kemampuan untuk melestarikan tubuhnya selama 36 hari tanpa membusuk, dan dengan harapan untuk kebangkitan jiwanya. Itulah keunggulan dari garis keturunannya. Selain itu, meskipun tubuh Long Hao Shen mati karena kehilangan organ vitalnya, tapi jiwanya belum tersebar, sehingga Hao Yue dapat mempertahankan jejak samar sisa napasnya. Sebuah skala menyala, dan bertambah intensitas seperti api kecil di hutan. Lambat laun, skala demi skala berikutnya menyala, dan menjadi cemerlang. Secara misterius, darah ungu pekat yang jatuh ke tanah itu sepertinya diperindah oleh darah ungu pekat itu. Fluktuasi energi segera muncul, dan beberapa titik ungu cahaya muncul dari cairan ungu gelap ini, dan kemudian melayang di udara untuk mendarat di tubuh Hao Yue. Tubuh Long Hao Shen tiba-tiba menegang, dan pembuluh darah terakhirnya akan mengalir, secara instan, penentu telah datang. Darah dan energi spiritual diam-diam diekstraksi, dan tubuh Long Hao Shen tiba-tiba berkerut dengan keras. Fokusnya telah sepenuhnya terkunci pada jantungnya, dan karena kegugupannya, tubuhnya tidak bisa membantu, tetapi mengalami sedikit kejang. Ketika pembuluh darah terakhir beroperasi, jantung berwarna emas itu menyusut dengan kuat. Cengkeraman warna emas yang ketat juga mencengkeram jiwa Long Hao Shen. Halasi emas menyebar dari hati yang mengencang, tetapi kali ini tidak hanya bola-balik, tetapi tersebar di sekelilingnya. Long Hao Shen merasa seluruh tubuhnya terkontaminasi dengan emas, sebelum hati emas itu akhirnya memulai kembali operasinya. Duk-duk, 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 dan jantungnya pun mulai berdetak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.